Sirot kabeh wujud sukma sejati ingkang tesih jumeneng ning panggonan iki. Dina iki ingsun nggawa raga anyar nyambangi panggonan Rama ingsun piyambak rikala jaman semono. Tangi sira kabeh. Hong tresastu munasidem sekarang bonolongang hong hong tresastu munasidem sekarang bonolongang hong hong tresastu munasidem sekarang bonolongang hong kula nuwun ingkang tanpa pepindhah Duh Gusti ingkang karya jagat kula nuwun ingkang tanpa pepindhah sedaya pinisepuh sesepuh praleluhur jama jaya kuna purwa madya wasana kula nuwun ingkang tanpa pepindhah para ratu-ratu nidanyang kang mung tata jagat menika jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal para ratu-ratu nidanyang kang mung tlatah nusantara tlatah Jawa Jawa Tengah Jawa Elan Jawa Wetan kagem danyang ingkang boreksa jaga pangenan kula menembah menika lan sakiwetangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pepindhah kagem sedaya titah ingkang sampun seda ingkang disumarek ten pangenan menika lan sakiwetangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pepindhah enten tempat luput dalem kekalih sawanten pangenan panjenengan nyambangi pangenan panjenengan ugi atur uluk salam kagem sedaya saderengipun nyunagungi pangaksa Duh Gusti ingkang karya jagat paringna pangapunten kagem sukma sejati sedaya pinisepuh sesepuh praleluhur jama jaya kuna purwa madya wasana kagem para ratu-ratu nidanyang kang mung tata jagat menika jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal kagem para ratu-ratu nidanyang ingkang mung tlatah nusantara tlatah Jawa Jawa Tengah Jawa Ilen Jawa Wetan kagem danyang ingkang boreksa jaga pangenan kula menembah menika lan sakiwetangan pangenan menika ugi kagem sedaya titah ingkang sampun seda ingkang wujud cahya sukma ingkang tesih jumeneng ten pangenan menika lan ugi disumarek ten kiwetangan pangenan menika paringna pangapunten kelepatanipun jenengan lebat kekasedan jati ingkang wancinipun nitis numitis milih raga anyar kersane enggal nitis numitis ndereke dharmane dados titah kang mulya hong tresastu munasidem sirot kabeh wujud sukma sejati ingkang tesih jumeneng ning panggonan iki. Dina iki ingsun nggawa raga anyar nyambangi panggonan Rama ingsun piyambak rikala jaman semono. Tangi sira kabeh. Dina iki tak buka sak kabehe. Mung tak tagih janjine ro kabeh. Getih ingsun netes getih Prabu Erlangga. Tak jaluk janjine ro wujud sukma rikala jaman semono. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo sedang berada di sebuah situs Purbakala. Memang sudah masuk situs ya, berada ini disebut dengan Candi Adanadan yang berada di Desa Adanadan, Masuk Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi lokasi memang ditemukan beberapa peninggalan sejarah yang berasal dari batuan desit juga dengan dua buah makara, juga ada dua rapalanya dan beberapa potongan
patung juga dasar atau landasan dari patung-patung ini. Lokasi memang cukup bersih, nggih, bagus untuk wisata religi. Tadi Simbok sudah menembah, memang energi yang masuk ini Simbok bercerita dari energi yang masuk ya. Muncul dari era-era Raja Airlangga, terutama dari cucunya Retno Mangali ini tadi. Jadi memang kita ketahui banyak versi tentang sebuah nama calon narang ini tadi yang secara legenda di Bali dan di Jawa Timur memang agak ada perbedaan dan juga ada kesamaan ya. Jadi Simbok mengkaji dari beberapa unsur, satu peninggalan juga dari jiwa-jiwa masa lalu. Kalau dari peninggalan, dari Simbok lihat yang berwujud Makara ini tadi, secara simbolis Makara memang ditaruh di depan gerbang untuk menuju ke sebuah candi atau ditaruh di depan gapura. Seperti contoh di Candi Pelausan ini tadi saya cek memang bentuk makaranya mirip banget dengan makara yang di Candi Pelausan di sebelah Candi Sewu di Jawa Tengah. Kemudian bentuk dua rapalanya ini tadi juga mirip dengan di Candi Pelausan ini tadi. Secara simbol dari sebuah makara ini tadi yang berwujud kepala gajah dan ikan yang menjadi satu, memang secara filosofi, secara agama Hindu ini memang untuk melambangkan dari Awatara Wisnu di saat menjadi Matsya ini yang memberikan pertolongan pada umat di saat terjadinya air bah. Secara simbol juga sebagai penyedot dari energi negatif yang akan dibawa ke sebuah lokasi. Ya, jadi kalau saat ini diketahui bahwa Makara ini memang menuju sebuah gapura, menuju sebuah candi. Tapi dulu di saat Simbok di Jawa Tengah, di saat Simbok ngubek-ngubek Candi Pelausan dan juga Candi Sewu, saya diberikan gambaran bahwa Candi Pelausan itu merupakan sebuah kota raja. Secara bentuk, tata letak dari sebuah Candi Pelausan ini saja agak berbeda dengan bentuk dari Candi Sewu. Kalau Candi Sewu memang candi pemujaan dengan simbol-simbol dewanya, patung dewanya. Yang bagian utara itu aliran Buddha, yang bagian selatan aliran Shiva, yang memang masih terpisah. Jadi Candi Pelausan ini Simbok mengacu ke bentuk dulu ya. Candi Pelausan itu saya diberi gambarkan merupakan ibu kota. Kemudian bila ratu atau rajanya ini berinteraksi dengan para punggawa ataupun para menterinya, mereka menggunakan telepati dalam berkomunikasi. Nah, dari bentuk dari Makara dan juga dari dua rapala ini tadi identik dengan sebuah kota raja. Tadi Simbok dapat memang nama di telinga saya, satu memang Kalinggapuri, kedua memang Dahanapuri. Kita mengacu ke era Raja Erlangga karena interaksi yang muncul dari lokasi ini setelah Simbok tadi menembah memang dari era-era Raja Erlangga. Kita ketahui bahwa lokasi ini sangat dekat dengan lokasi Candi Tondowongso, dekat dengan Candi Tegowangi, dekat dengan Candi Surawono, juga dekat dengan tidak terlalu jauh lah hitungannya dengan Pamoksan yang disebut Pamoksan Jayabaya. Jadi secara logika nalar rasio saya pun, bila ini dekat dengan Candi Tondowongso yang sudah saya buka bahwa dulu merupakan sebuah puri atau pura atau kediaman dari keluarga raja yang terutamanya untuk bagian putri, sangat masuk akal karena ini dari sini menuju ke Candi Tondowongso itu kurang lebih 3 km ke arah ke timur dan ke kiri. Kiri itu identik lokasinya untuk seorang perempuan atau kaputren ini tadi. Kemudian dengan nama Dahanapura atau Dahanapuri ini tadi, saya identik hampir 80% ini dulu merupakan peninggalan dari Raja Airlangga yang tertulis di prasasti bahwa di era terakhir beliau memerintah, dipindahlah ibu kota menuju Daha atau Doho ini. Jadi ada dua versi ya, Doho dan Daha agak berbeda. Nah, kemudian kerajaan Kahuripan dipisah menjadi dua oleh Empu Baradah ini tadi, menjadi sebelah timur itu bagian dari Jenggala, kemudian yang sebelah barat ke selatan ini bagian Kadiri. Sedangkan Kadiri ini kan dari kata Sanskerta juga yang artinya kedri, artinya itu buah pace ini tadi. Memang di sini juga identik mungkin dengan buah pace atau yang berwarna ungu tadi, melambangkan juga perempuan. Jadi kalau di sini saya bilang mungkin dari tata letak ini tadi, karena mungkin kan belum banyak ditemukan sisa-sisa lain peninggalannya.
saya mengacu ke Candi Tondowongso yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi ini, saya berkeyakinan bahwa ini dulu merupakan bagian gapura menuju ke kediaman para bangsawan atau ke kediaman kota raja khusus untuk para bangsawan keluarga rajanya. Jadi masih dalam lingkup sebuah kota raja yang ini adalah wilayah gapura, pintu masuk menuju kediaman dari raja dan keluarganya. Mengacu ke Candi Tondowongso ini dan mengacu ke bentuk relief Makara dan Dwarapalanya ini tadi. Secara energi pun saya dapatkan bahwa di sini di saat seorang Retno Manggali yang bagi saya dapat petunjuk dari jiwa-jiwa leluhur masa lalu merupakan cucu dari seorang Prabu Erlangga, memang diminta setelah dari masa kecilnya dia di Bali sebenarnya ini tadi ditarik lagi ke Jawa Timur atau ke Kediri untuk menetralkan atau menyelesaikan perang perang kekuasaan, perebutan kekuasaan antara paman-pamannya. Karena kita ketahui bahwa Sang Rama Wijaya atau Dewi Kilisuci ini tidak mau bertahta menggantikan ayahandanya seorang Raja Erlangga karena mengikuti suaminya sebenarnya. Siapa suaminya? Bagi saya mendapatkan petunjuk beliau adalah Empu Baradah. Jadi Empu Baradah ini merupakan guru spiritual ayahnya, juga guru spiritual beliau pribadi. Kemudian karena menyukai, kemudian Dewi Sang Rama Wijaya ini mengikuti suaminya. Karena di era itu seorang kasta Brahmana lebih tinggi derajatnya jadi dari seorang raja ataupun keluarga raja yang kasta kesatria. Tidak mungkinlah seorang Empu Baradah ini turun kasta menjadi raja mengikuti istrinya atau Dewi Kilisuci ini. Makanya Dewi Kilisuci lah yang kemudian mengikuti suaminya dan berganti gelar lewat legenda menjadi Dewi Kilisuci atau Sang Rama Wijaya menjadi seorang bikuni mengikuti suaminya ini atau menjadi wiku istilahnya. Kemudian menetap di Bali. Kemudian lahirlah seorang Retno Manggali. Dan terjadi ini suatu pertentangan atau pertikaian antara adik-adik tirinya karena beda ibu dan satu ayah ini. Beliau pun dipanggil lagi ke Jawa Timur untuk menyelesaikan perdebatan masalah pembagian wilayah Kahuripan ini agar menjadi damai. Tapi tidak juga bisa terjadi gitu loh. Jadi terus terjadi perang-perang sehingga banyak ibaratnya pendukung dari seorang Dewi Kilisuci ini yang menginginkan beliau ataupun anak keturunannya menjadi raja ataupun ratu, ingin mengangkat seorang Retno Manggali ini menjadi ratu atau raja menggantikan kakeknya. Dari kata calo narang itu, dari kata cala dan narang. Cala itu artinya pelita, narang itu tempat tinggi. Jadi cala narang itu artinya sebuah pelita yang di tempat tinggi yang bisa memberikan penerangan kepada para kawulo atau para masyarakat yang kelas bawah. Yang bagi saya mengartikan bahwa calon narang ini atau cala narang ini adalah seorang keturunan raja atau bangsawan yang hidup di masyarakat rendah atau yang masyarakat biasa, tapi dia merupakan masih ketitisan atau darah biru yang merupakan keturunan dari raja. Kemudian diangkatlah ingin menjadi penguasa lagi, tapi ditentang oleh saudara dan sepupunya. Jadi memang bagi Simbo itu masih banyak sekali kisah-kisah dari masa lalu yang tertutup, yang tidak diketahui oleh pada umumnya. Kalau saya pribadi cuma ingin ya jiwa-jiwa masa lalu ini tenang, dan bila memang terbukanya sebuah situs-situs atau tempat-tempat peninggalan para leluhur di zaman dulu, kita ini cuma diminta sebenarnya untuk mengingat kebaikan-kebaikan leluhur kita, kebaikan atau budi pekerti leluhur kita, dan kemudian menirunya yang baik-baik, yang buruk itu kita jadikan sebagai cermin agar jangan sampai seperti mereka memperebutkan kekuasaan, menghalalkan segala cara agar kita bisa berkuasa atau mencari keduniawian. Jadi bagi saya pribadi membuka tempat-tempat seperti ini cuma mencari energi positifnya agar kita sebagai keturunan atau putra wayah mendapatkan energi positif dan bisa meneruskan gelar ataupun tingkah laku kita yang berbudi luhur dari keturunan-keturunan leluhur-leluhur kita. Jadi kembali saya dapatkan dari interaksi di tempat ini, inilah dulu pintu masuk menuju ke kediaman Raja Erlangga yang di akhir pemerintahannya yang dipindah ibu kota Kahuripan ini ke Dahanapura atau Dahanapuri saya dapatkan. Cuma itu yang Simbok dapat bedar dari interaksi energi di lokasi tempat ini. Semoga bisa bermanfaat pada sedulur semua dan kita semakin mencintai peninggalan-peninggalan leluhur kita, menguri-nguri, menjaga agar setidaknya anak keturunan kita dapat melihatnya bahwa kita ini keturunan-keturunan bangsa dan orang-orang yang sangat mumpuni dari dulunya. Matur nuwun,
Rahayu Sagung Dumadi.